Bunda Channel. Kemarin di episode yang lalu kita sudah ngobrol-ngobrol sama Odi, tapi kali ini kita spesial. Kali ini saya ditemani oleh Odi sendiri. Halo Kak. Halo. Senang sekali diundang kembali. Iya, sama-sama, kita juga suatu kehormatan Odi datang ke sini. Oleh karena itu kita kedatangan bintang tamu yang dia. Iya, bintang tamunya tentunya luar biasa banget nih Kak, yaitu Bunda Juliana Bea. Iya. Beliau ini adalah Direktur Eksekutif Center Studies of Culture, Community and Politics. Betul Bunda? Alhamdulillah betul. Dan juga alumni PPLA 60 Lemhanas RI 2020. Betul juga. Luar biasa sekali. Terima kasih. Ya, Bunda satu ini ya, beliau sangat luar biasa. Oke, masih di bulan Pancasila nih ya. Oke, Bunda siap. kita, ya Kak. Iya, betul. Dan tentunya pasti di sini kita akan membahas tentang Pancasila. Pastinya. Baik, Odi mau nanya nih, kalau pendapat Bunda tentang Pancasila, Bunda melihat generasi muda tuh bagaimana sih? Baik ya, sebelumnya pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dulu nih udah ketemu dua orang kaula muda yang luar biasa. Dari yang cowoknya dengan Mas Fatur dengan Odi ya. Oke, jujur saya senang banget. Kenapa? Karena jarang sekali anak muda, generasi muda sekarang itu berbicara mengenai Pancasila. Jujur ya. Karena kita bisa melihat pada saat kita, saya nggak mau bohong, saya bicara apa adanya. Pada saat kita mendapatkan materi Pancasila dan kewarganegaraan di tingkat pendidikan SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, apa sih yang kita dapat gitu loh? Apa sih yang kita rasakan? Nomor satu, please deh, kok diulang lagi sih materinya gitu kan? Karena sila Pancasila juga nggak nambah 5. Butir-butir Pancasila juga ya masih dengan itu, tapi masalahnya adalah bagaimana sih pengamalannya gitu kan, apalagi di kalangan kalau boleh saya bilang generasi milenial, Gen Z gitu kan, istilahnya kaula muda sekarang deh. Makanya saya senang banget ketemu dengan teman-teman saya, sahabat-sahabat luar biasa saya yang jujur aja kita lintas generasi. Saya bangga bisa ketemu Anda berdua yang mempertanyakan bagaimana pandangan Pancasila di generasi yang kalau bisa penerus untuk yang pemimpin sekarang. Yang kalau saya lihat sebetulnya masih ada di antara sekian banyak generasi kaula muda itu yang memperhatikan dan mengamalkan Pancasila ya, nilai-nilai Pancasila. Namun kalau bisa dibilang itu tidak terlalu kelihatan. Bahkan mungkin kalau bilang 10 itu mungkin ada 1 atau 2 di antara. Yang 8 dan 9-nya itu mungkin lebih terpengaruh oleh budaya internasional. Ya, jadi kita bisa lihat bagaimana arus globalisasi, pengaruh sosial media. Kita bisa lihat begitu derasnya masuk ke Indonesia. Itu bahkan kalau saya bilang orang lebih bangga kalau dia bisa hafal lagu-lagu BTS ya, lagu-lagunya Suju. Kalau udah K-pop kadang gue kekinian nih gitu ya. Padahal jujur aja budaya Indonesia juga nggak kalah kok gitu kan, bahkan beragam gitu loh, beragam. Contoh deh kita bisa lihat, coba kalau saya tanya aja Korea, siapa yang tidak mengenal Korea Selatan gitu, budaya K-pop itu udah hampir mewabah di kalangan kaula muda di Indonesia. Bahkan sampai ada kipas gambarnya Lee Min Ho lah, gambarnya EXO lah, segala macam gitu kan. Blackpink itu udah di luar kepala ya. Teksnya itu mereka lebih hafal loh dibanding lagu-lagu daerah. Itu yang bikin saya miris ya, tapi saya yakin masih ada kaula-kaula muda kita yang peduli dengan nilai-nilai Pancasila, dengan melestarikan budaya tradisional kita. Tapi mungkin yang pertama kurang diekspos ya. Kenapa kurang diekspos? Karena mungkin media sendiri. Nah ini kita minta peran media untuk memberikan peran yang memberikan porsi yang sama dengan mereka yang mengambil dari dunia internasional ya. Jadi contohnya, tolong dong media memberikan beberapa persentase dari
berapa porsi lah dari acaranya, program acaranya untuk mengangkat lagi budaya-budaya tradisional. Dan saya yakin itu pasti bisa. Banyak kok yang saya kenal, mungkin diantaranya mungkin teman-temannya Odi masih ikut aktif dengan sanggar-sanggar tari tradisional, itu saya yakin masih ada. Tapi kurang diekspos, kurang diangkat. Jadi saya pengen peran media juga mengangkat kiprah mereka supaya budaya kita tetap terjaga, sehingga nilai-nilai Pancasila kita pun akan terus akan berlangsung, terus akan terjaga sampai kapanpun. Begitu yang saya lihat sih, jujur saya lihat memang seperti itu gitu loh. Iya kan, kalau kesempurnaannya kan paling mudahnya ya, budaya kan banyak ya nanti ya. Mungkin kayak musik sih ya paling berperan banget dalam menyampaikan budaya. Bagi literasi juga kan, musik juga salah satu soft diplomasi halus buat mengenalkan budaya. Saya juga melihat ada beberapa musisi yang sekarang sudah merecycle musik-musik tradisionalnya dengan mengemas lebih modern gitu. Menurut Anda nih, apa sih yang kenapa budaya kita ini bagi generasi kita ini berdua ini itu kayak kurang ditengok gitu? Oke. Nah ini saya pengen ngomong apa adanya ya. Dari tadi saya pengen ngomong apa adanya karena kita harus melihat ini realita yang ada ya. Saya melihat bagi kaula muda itu sebetulnya mereka punya ide-ide brilian ya, yang dituangkan dalam bentuk salah satunya seni dalam bentuk musik ya. Tapi masalahnya balik lagi, mau nggak sih media itu mengangkat hasil karya mereka banyak kok. Saya yakin mereka punya ide-ide cemerlang, ide-ide yang brilian untuk mengemas lagu-lagu tersebut sehingga easy listening, jadi mudah didengarkan dan dekat dengan selera kita sehari-hari gitu loh. Tapi masalahnya balik lagi, kalau saya boleh jujur, media sekarang akan melihat produk ini punya nilai jual nggak? Lebih kepada kesana. Nanti kalau saya angkat ini yang nonton berapa? Akhirnya balik lagi seperti orang yang mohon maaf kalau saya bilang mengorbankan konten, kualitas konten. Mereka kalau saya bilang maaf kalau saya ada beberapa pihak yang tersinggung kalau saya bilang kontennya receh ya, tapi demi konten dia melakukan hal-hal yang mohon maaf mungkin bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Bahkan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita kaula muda yang justru mengangkat nilai Pancasila justru tidak mendapat tempat. Nggak kekinian loh, jadul loh. Padahal justru itu yang harus diangkat oleh media sehingga orang akan melihat, Indonesia punya budayanya luar biasa dan ini sudah terbukti. Contohnya sekarang kita nggak perlu menutup mata. Gamelan, kita lihat gamelan. Jujur saya belum bisa main gamelan. Makanya begitu saya melihat seorang wanita Amerika Serikat fasih memainkan gamelan, malu. Saya sendiri orang Indonesia nggak mau loh. Saya sendiri orang Indonesia bisa nggak main? Saya pikir kalau dalam hati tertampar. Kamu orang Indonesia sudah melestarikan belum? Lihat orang sana. Justru orang di luar Indonesia justru melestarikan. Nah itu salah satu contohnya. Kalau tadi Fatur bilang mengenai musik, banyak contohnya sekarang yang kemarin kalau nggak salah ada. Kalau yang dulu itu ada Vicky Sianipar, seorang musisi Batak. Dia itu mengkolaborasikan antara lagu etnik Batak dengan jazz, dengan musik-musik kekinian. Itu saya salut banget dengan dia. Yang kekinian yang baru-baru sekarang mungkin teman-teman tahu Reza Arab ya, dengan lagunya Lati. Jujur saya pertama kali dengar saya pikir ini bukan orang Indonesia, bukan karya Indonesia. Tapi begitu ada lagu, ada dengar ada kayak gamelan atau suara-suara etnisnya itu, kok ini kayaknya kenal ya. Itu saya bangga sekali, apalagi masuk Billboard tangga lagu yang lumayan terkenal di sana. Nah ini buktinya bisa loh kita menembus dunia internasional, kita bisa kalau mau.
Nah, tapi jangan patah semangat ya Fatur, Odi. Saya yakin komunitasnya Fatur, komunitasnya Odi pasti di belakang ada gerbong banyak yang mau punya semangat tinggi untuk melestarikan budaya kita. Misalnya yang kekinian apa? Paling enak apa sih? Lagu memang. Iya, beneran. Karena bisa dinikmati di kapanpun. Kalau nari mungkin agak susah. Kalau orang yang punya passionnya nari, oke. Tapi kalau lagu semua orang lebih masuk gitu. Setuju tuh. Jadi kapan tuh mau menciptakan lagu mungkin kolaborasi gitu. Ya, produser lo bisa. Jangan khawatir, saya tahu kualitas anak dua ini. Tolong bisa tolong di ini ya di. Siap-siap. Editor deh. Oke. Oke, tadi kan Bunda sudah membahas tentang dari culture-nya Korea yang mereka tuh mengenalkan budaya sebenarnya ya Bunda, melalui musik, melalui drama. Kalau misalnya kita bisa, kenapa enggak, begitu kan ya Bunda? Setuju sekali. Ya, sekarang Odi mau nanya, kira-kira pendapat Bunda apa sih? Kan batik itu sudah masuk di UNESCO ya. Tapi Odi dengar nih ya, karena kemarin Odi habis ikut semacam acara batik gitu. Katanya tuh bisa saja batik itu dicabut kembali karena ketidaktahuan masyarakat Indonesianya mengenai batik itu sendiri, sementara orang luar lebih memahami batik itu sendiri. Nah, pendapat Bunda gimana nih, saran untuk generasi muda untuk akan sadar tentang budaya-budaya kita, kalau sebenarnya kita bisa memanfaatkan budaya kita melalui nggak cuma musik yang bisa didengar semua, tapi melalui film juga, seperti kita bisa mencontoh Korea Utara gitu Bunda. Saya suka pertanyaannya dari Odi ini, saya suka banget. Oke, batik ya. Kalau kita lihat dari 20 tahun yang lalu, mudah-mudahan waktu sudah lahir, Odi sudah lahir ya. 20 tahun yang lalu orang Indonesia nggak mau pakai batik loh. Kenapa? Kalau yang cowok pakai batik pasti tanya, Pak RT mau rapat gitu kan, mau kondangan tuh. Nah, padahal itu kekayaan kita loh, budaya kita yang luar biasa. Sekarang saya tanya deh, kalau kita nih bertiga, Fatur, Odi dan saya disuruh ngebatik bisa nggak? Saya angkat tangan. Nggak bisa. Tapi saya tidak mau menghargai karya-karya mereka. Yang jujur itu susah banget gitu. Belajar membatik itu tidak segampang yang kita lihat. Mungkin orang gampang begini. Ayo monggo dicoba. Bagaimana menulis batik itu susahnya minta ampun. Jadi dengan kita menghargai hasil karya mereka, orang akan lihat, dan biasanya itu begitu. Apa yang kita punya tapi kita tidak aware, kita tidak pakai, tidak kita nggak pernah diperhatikan selama ini, tapi kalau dipakai orang dan diaku milik orang baru panik. Masih ingat kan ada negara tetangga kita yang mengklaim, nggak usah jauh-jauh, tetangga deket banget ya kan, mengklaim batik itu milik kita. Langsung kita pada marah. Langsung, hey halo, selama ini kemana? Mau nggak pakai batik? Selama ini kenapa mereka ngeklaim lu marah? Istilahnya begitu kan. Nah selama ini mau pakai nggak gitu kan? Nah padahal batik itu seperti yang dikenakan Odi, ya kan? Adi. Banyak desainer kita punya selera yang bagus sekali. Bahkan artis-artis luar negeri pun menggunakan batik. Pemimpin negara-negara lain menggunakan batik. Kenapa orang Indonesia dengan budayanya tidak mau menggunakan batik? Oke. Bahkan sekarang kita bisa lihat model batik sekarang keren-keren kok. Nggak jadul kayak dulu. Ya udah begitu aja modelnya. Sekarang nggak bagus-bagus banget, dan ini yang menjadi daya tarik turis-turis asing, pejabat-pejabat, kepala daerah, istilah kepala negara yang lain itu gila, Indonesia punya satu budaya bagus banget ya batik. Dan itu mungkin kalau kita sendiri nggak ngelihat dengan mata kepala kita sendiri, kita nggak bakal percaya. Mereka takjub melihat kebudayaan kita, salah satu melalui batik tadi. Nah jadi kalau saya bilang, yuk kita, tidak ada kata terlambat kok untuk mulai. Jadi kita yuk, kapan ada waktu, karena mungkin kita nanti kalau ada acara lain kita ketemu, kita janjian kita pakai batik. Jadi kita memasyarakatkan batik untuk Indonesia. Gitu. Karena zaman sekarang ya Kak, sekarang tuh stylist batik tuh macam-macam. Bahkan kain aja itu bisa dijadiin blazer, terus kain tuh bisa dipakai
di satu badan gitu. Sekarang tuh banyak banget yang ngasih Kak, apalagi di TikTok ya. Iya. Untuk di positifnya tuh di TikTok juga mengembangkan itu batik. Terus kita bisa memakai batik itu jadi apa aja sih? Jadi kita sudah harus bisa menyuarakan gitu ya Bunda. Nah, setuju di. Karena apa ya yang saya tahu generasi muda sekarang, kaula muda sekarang kan super duper kreatif nih. Mungkin ya itu tadi saya bilang, coba kita lihat outfitnya Fatur. Orang kalau dilihat apa zaman dulu? Pila. Ya kan? Tapi kalau dilihat sekarang tampilannya enggak itu. Enggak. Kekinian. Coba kan tuh, yo. Ya kan? Jadi itu tergantung kita kok. Tergantung kita mau pakai outfit kita tuh mau kemana gitu. Kayak Odi sekarang. Orang lihatnya apa? Stylish. Padahal jujur aja, sederhana loh. Tapi orangnya, wow, modis nih anak gitu kan. Simple. Pakai apa? Batik. Tapi itu dia, moga-moga Odi dengan komunitasnya mau ya ngajak teman-teman yang lain ya mulai menggunakan batik untuk acara-acara yang ya ulang tahun teman lah atau acara-acara keluarga. Yuk ngebatik yuk. Batik sekarang kekinian loh, nggak kayak dulu gitu. Maaf kalau dulu kan batik, aduh, batik kita punya apa? Seragam sekolah aja gitu kan. Kalau sekarang justru enggak. Jadi saya pengen juga apa ya, membangkitkan semangat pembatik di Indonesia supaya lebih berkreasi lagi untuk dan bekerja sama dengan desainer supaya anak muda juga nggak malu pakai batik gitu. Saya mau nambahin sih kalau ada salah satu content creator orang barat, Oke. dia tinggal di Indonesia, malah dia bersyukur tinggal di Indonesia karena baju batik itu begitu enak, baju formalnya dia. Kalau barat kan budayanya pakai jas, kemeja. Betul. Dia malah bersyukur pakai batik, tapi dia juga heran. Kenapa Indonesia malu pakai batik? Itu ada salah satu kreator orang barat di Indonesia, saya pernah nonton itu. Mungkin Fatur bisa kasih bocoran supaya apa? Tergelitik nih generasi muda ya, kaula muda tergelitik. Ih, malu deh gue. Istilahnya tamu aja menghargai apa yang kita punya. Masa ya pemiliknya sendiri nggak menghargai yang kita punya, ya kan? Jadi please, ayo tolong pembatik, desainer kolaborasi menciptakan pasar batik yang lebih kekinian. Sehingga teman-teman mau pakai batik juga nggak malu, ya kan? Keren banget loh, modelnya mana sih, keren banget. Enggak, ini gue Pekalongan punya, ya kan? Atau batik Mega Mendung gitu kan? Nah itu orang juga nggak malu lagi gitu loh. Sekarang dari mana? Enggak, ini dikasih nyokap, disuruh pakai. Nggak ada lagi kata-kata itu bilang, oh maaf nih saya pakai batik Pekalongan. Itu yang saya pengen dengar nanti gitu. Oke Bunda, menurut Bunda nih ya, pendapat Bunda bentuk implementasi Pancasila ke nilai-nilai kebudayaan atau kebudayaan itu apa sih? Oke, ini sebetulnya pertanyaan yang lumayan berat ya bagi seorang Odi mungkin ya dari teman-temannya. Tapi ini pertanyaan berat sekaligus bagus Tur. Kenapa saya bilang begitu? Karena ya itu balik lagi. Belum ada yang nyampe ke arah sana gitu loh. Karena jujur aja kalau kita belajar Pancasila itu teoritis. Padahal yang penting apa sih? Kan pengamalannya kan, implementasinya apa. Nah tadi Odi tanya mengenai bidang kebudayaan. Karena kita bicara budaya nih sekarang nih. Kita bisa melihat misalnya dari sila pertama dulu deh. Ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Berbagai macam budaya juga masuk di situ. Contoh misalnya gini. Agama A, B, C, D yang ada di Indonesia itu mungkin nggak sama. Misalnya agama A di Jawa, di Pulau Jawa, agama A di Pulau Sumatera itu belum pasti ada dipengaruhi budaya-budaya setempat. Contoh misalnya pindah suatu rumah dari rumah lama ke rumah baru, pasti ada selamatan, ada pengajian, ada segala macam. Itu ada nggak dalam ajaran agama? Yang saya ketahui di ajaran agama nggak ada. Tapi itu sudah jadi kebiasaan. Nah itu budaya. Tapi budaya apa? Budaya yang baik gitu loh istilahnya. Kita kan memohon restu, memohon doa berkat dari Tuhan yang Maha Esa supaya kita di rumah yang baru menjadi lebih baik gitu istilahnya begitu. Kalau saya bilang itu merupakan implementasi dari nilai-nilai Pancasila, ya kan? Nah terus yang kedua yang paling simpel misalnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita memandang manusia itu sama gitu loh. Dia mau dari manapun, ini ada related dengan sila ketiga Persatuan Indonesia. Jangan pernah
maaf ya, saya dari suku A lebih hebat nih, budaya saya lebih bagus dibanding suku B yang jauh sana di daerah terpencil. No way. Setiap suku punya positif dan negatif, punya kekurangan kelebihan. Semua suku juga sama. Jadi kita nggak bisa melihat misalnya dari sisi saya, misalnya budaya saya suku A, melihat suku B, wah dia mah terpencil, tertinggal segala macam. Belum tentu. Mungkin dari kacamata saya, tapi dari kacamata orang, coba Anda di sana, sanggup nggak? Tentu saya tidak sanggup. Nah itu yang harus kita pelajari, dan itu punya masing-masing budaya itu kita harus hargailah. Jangan merasa budaya saya paling bagus, budaya dia tidak. No, kita semua sama. Ya, jadi jangan pernah merasa suku saya paling beradab, suku lain tidak beradab. Tidak ada. Di Indonesia semua suku itu bagus, semua suku itu punya keunikan masing-masing, ya, keunikan masing-masing yang tidak dimiliki oleh suku-suku lainnya. Oke. Nah terus yang misalnya yang keempat, oke, nah di situ kita bisa melihat apa sih dari budaya apa, dari sila keempat kita tahu apa, orang Indonesia itu biasanya istilahnya kalau dalam bahasa Sunda ngeriung, berkumpul gitu, memutuskan sesuatu, kita mufakat dulu, musyawarah dulu. Misalnya contoh dia paling simpel aja, pemilihan ketua kelas, masih ingat nggak sih di kelas? Ayo pemilihan ketua kelas, nominasinya A, B, C, D, bilang itu. Kenapa kita pilih A? Dari sekian banyak, misalnya dari 30 anak, kenapa nominasinya 3 orang? Pasti si A punya bla 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 bla, plus minusnya apa? Kenapa kita pilih si B ini? Kita si C sama. Disitulah kita melihat bahwa orang tidak hanya melulu melalui voting. Voting itu jalan terakhir. Orang Indonesia punya budaya itu. Apa istilahnya kalau kayak gitu? Diskusi dulu. Kita list mana yang positif, mana yang negatif, mana kita paling banyak ambil yang banyak positifnya. Baru kita putuskan, yuk, dengan kesepakatan bersama. Makanya musyawarah untuk mufakat. Nah, yang sila kelima, keadilan sosial. Semua suku punya kesempatan yang sama untuk memajukan budayaannya masing-masing. Jadi jangan deh suku yang ini nggak usah, minoritas. Oh nggak bener, nggak ada suku-suku minoritas, tidak ada. Semua suku nggak punya minoritas, nggak ada mayoritas, tidak ada. Semua suku punya kesempatan yang sama untuk memajukan budaya masing-masing. Begitu Odi. Sangat-sangat membuka wawasan sekali ini Bunda tentang relate-nya Pancasila dengan kebudayaan. Ada sifat Pancasila juga, ada Bhinneka Tunggal Ika. Betul sekali. Ya kan, berbeda-beda bersatu juga. Betul banget. Dan itu yang tidak dimiliki negara lain ya. Iya. Betul banget. Coba sekarang Fatur bisa lihat jenis makanan terbanyak di dunia di mana? Aduh, banyak sekali gitu. Di Indonesia ada banyak. Nah, Minumannya, cemilan, makanan entah apa, beda-beda. itu yang bikin kita semakin bangga menjadi orang Indonesia dengan Pancasilanya, dengan Bhinneka Tunggal Ikanya gitu. Semakin menarik dengan bicara tentang Tante Julia. Tapi kita terbentur dengan waktu ya, Odi ya. Terima kasih ya Tante atas waktunya. Buat Odi terima kasih juga. Terima kasih. Kita berkolaborasi. Oke, buat kaulah muda terima kasih sudah menonton channel. Tapi kita terbentur dengan waktu. Stay positive and produktif. Thank you. Buat Odi terima kasih juga. Terima kasih. Kita berkolaborasi.